Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuliaris Desain. Kali ini kami akan membagikan tips bagaimana membuat stempel. Di video sebelumnya kita sudah membuat logo perusahaan, kwitansi atau nota, kartu nama, dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips bagaimana kita membuat stempel. Baik, pertama seperti biasa kita langsung buka lembaran baru. Kita beri nama saja stempel. Stempel ya. Kita gunakan ukurannya A4 saja lembar kerjanya. Lalu kita klik OK. Nah, ini lembar kerja kita seperti biasa. Standarnya stempel itu kurang lebih ukuran 3,5 cm, atau untuk yang lingkaran ya, jenis lingkaran itu berdiameter 3,5 cm ya. Kali ini kita akan membuat desain stempel dengan bentuk lingkaran. Kita klik Ellipse Tools atau F7, shortcutnya di keyboard. Sambil kita menekan Ctrl di keyboard, kita tarik ke arah sudut. Nah, ini akan menghasilkan lingkaran yang bulat ya, proporsional seperti ini. Kita buat diameternya 3,5 cm ya, kurang lebih seperti ini. Untuk lebih akuratnya kita bisa mengetikkan di ini object size ya, kita klik saja 3,5 cm atau dalam satuan mili, karena saya terbiasa menggunakan satuan milimeter. 3,5 cm kita ketik saja 35 mili ya berarti ya. Nah, ini jangan lupa ini lock ratio, jadi kita harus kunci dulu, karena jika tidak dikunci lock ratio ini akan menghasilkan ukuran yang tidak proporsional. Baik, kita ulang ya. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Kita ketik angka 35 mili atau 3,5 cm. Ini bawahnya akan mengikuti. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini lingkaran yang akan kita buat atau kita jadikan stempel. Seperti biasa kita ambil logo kita, logo yang sudah kita buat sebelumnya. Abadi Jaya ya. Kemarin kita, atau di video sebelumnya, kita membuat logo usaha Abadi Jaya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman bisa membuat nama usaha atau nama perusahaan yang sesuai dengan teman-teman miliki. Nah, di sini saya akan berbagi tips membuat stempel dengan logo Abadi Jaya ya. Kita coba posisikan di tengah ya, di tengah objek. Jadi di sini kita bebas berkreasi ya. Nah, ini kalau kita lihat posisi lingkaran dalam logo Abadi Jaya ini tidak di tengah, karena memang di sini kan ada sayap di kiri dan kanan. Jadi sistem membaca objek terluar dari gambar. Nah, kita posisikan saja manual kurang lebih di tengah seperti ini ya. Nah, untuk kreasinya, karena di sini logonya seperti ini, coba kita buatkan kreasi kita buat saja kotak di tengah mungkin ya, seperti ini, untuk memposisikan
logo kita supaya terlihat menarik. Walaupun ini hanya stempel, tapi stempel ini merupakan bagian dari corporate identity. Seperti ini. Ini kita bisa perkecil logo Abadi Jayanya. Kita potong saja dulu posisi lingkaran ini, lingkaran di tengah ini dengan menggunakan back minus front. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Mungkin kita perkecil lagi. Logonya. Atau ini kita isi warna saja ya, isi warna. Nah, ini logo ini ada di bawah, kita posisikan ke atas, klik kanan, order to front page, kita buat di atas. Teks ini kita bisa, ruang kosong ini kita bisa isi dengan core bisnis kita atau usaha kita ya, jenis usaha kita. Mungkin sebagai contoh saja kita isikan di sini fotokopi dan percetakan. Jadi atasnya, lingkaran atasnya ini kita isi fotokopi, dan untuk lingkaran yang di bawahnya kita tuliskan percetakan. Kita ketik saja fotokopi. Kita buat huruf kapital ya, kapital. Huruf besar semua ya. Kita buat hurufnya yang jelas, kita gunakan huruf Arial saja, tapi di bold ya, Arial bold. Dan bawahnya percetakan. Percetakan kita ketik saja. Kita gunakan huruf kapital semua juga. Kita buat percetakan seperti ini ya. Lalu kita tempatkan di sini. Kita select lingkaran dan teks percetakan ini. Lalu kita klik, teks fit text to pad. Nah, dia posisinya ada di atas. Sekarang kita pindahkan ke bawah seperti ini dengan mengklik mirror text horizontal. Lalu kita tarik yang garis merah ini. Di sini ada kotak merah ya. Tarik. Nah, masih terbalik posisinya. Percetakan ini ya. Nah, kita klik lagi mirror text vertikal. Nah, seperti ini jadinya. Untuk memposisikan supaya sesuai atau berada di tempat yang kita inginkan, kita bisa atur angka ini. Nah, di sini akan terlihat jika kita tambahkan angkanya akan bergeser. Seperti ini ya. Kita posisikan kiri kanannya dengan mengklik offset. Nah, seperti ini. Jika kita anggap terlalu besar teksnya, kita bisa perkecil teksnya. Di sini font size-nya ada 14, kita buat mungkin 12 ya. Kita buat fontnya itu buat 12. Seperti ini. Jika terlalu rapat, kita bisa atur dengan menggunakan Shape Tool atau F10. Kita bisa tarik, sesuaikan supaya ruang kosongnya terisi semua. Nah, demikian. Seperti ini kita rasa cukup ya.
Saat ini lingkaran ini adalah sebagai patokan untuk teks, bisa kita hapus saja, kita buang. Nah, seperti inilah jadinya. Lingkaran ini kita bisa perbesar. Lalu kita beri warna saja, warna putih ya untuk menutup. Jika dianggap kurang pas, kita bisa sesuaikan dengan ukurannya. Kita buat desain yang mungkin tidak standar, tidak seperti biasa. Jadi ini alternatif atau pilihan desain yang mungkin bisa kita coba yang sesuai dengan selera kita. Nah, desainnya seperti ini. Nah, bagaimana kita supaya terlihat menarik lagi? Bisa kita buat putus saja ini lingkaran yang ini ya. Kita buat putus saja lingkarannya. Dari sini kita hilangkan saja. Namun outline lengkung ini tetap ada. Jadi kita beli warna putih saja ya. Lalu kita copy dengan menekan tombol plus pada keyboard. Nah, kali ini kita buat arc draw. Nah, seperti ini. Ini tidak terlihat ya. Supaya kita bisa membedakan outline yang baru kita copy, kita rubah warna saja. Kita rubah warna. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan posisinya supaya tidak bingung. Ini yang lingkaran dengan outline hitam ini, kita hilangkan saja outline-nya. Kita hilangkan saja outline-nya. Nah, seperti ini supaya kita tidak bingung. Begitupun dengan lingkaran yang satunya. Kita copy dulu dengan menekan tombol plus pada keyboard, lalu kita ganti warnanya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan saja yang supaya tidak bingung. Ini lingkaran ini pun sama, outline-nya kita hilangkan saja, namun tetap masih ada objek ya. Seperti ini teman-teman. Untuk posisi yang bawah kita tinggal copy saja dari yang atas dengan sama seperti perintah tadi. Menekan tombol plus pada keyboard, lalu kita pindahkan ke bawah dengan cara seperti ini ya. Tetap kita buat terbuka ya. Seperti ini kurang lebih desainnya. Jika outline-nya terlalu kecil, bisa kita sesuaikan ukurannya. Atau ini kita buat dua warna teks fotokopi dan percakapan, kita buat warna merah supaya lebih menarik. Outline yang luar ini mungkin bisa kita perbesar ya. Ukurannya mungkin menjadi 2 atau 1,5 ya, 1,5 poin. Nah, ini pun supaya lebih terlihat seimbang. Kita buat 1,5 juga. Ini 1,5 juga. Supaya terlihat bagus juga, kita buat warna outline-nya ini warna merah saja, mungkin logonya yang biru. Seperti ini hasilnya.
desain stempel. Mungkin tidak seperti biasa desain stempel bentuk lingkaran, namun tidak masalah juga ya, tidak ada salahnya ya. Kita sesuaikan, ini ada outline garis yang belum tersambung. Seperti ini, atau sudutnya kita buat sudut ujungnya, atau ujungnya kita buat lingkaran, garis lingkaran ini kita buat tidak bersudut ya, dengan menekan F12 posisi yang tengah ini. Nah, ujungnya akan terlihat seperti ini lengkungnya, lebih bagus ya. Mungkin semua bisa kita buat seperti itu ya. Kita select saja semua yang mau kita buat landscape-nya seperti tadi, lalu klik F12. Nah, di sini kita klik aja landscape-nya pada nomor 2 ini, lalu klik OK. Ujung-ujungnya ini terlihat bagus ya. Ini teman-teman bisa kreasikan seperti ini, mungkin bisa dilewatkan juga tidak masalah ya. Tidak masalah juga seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman desainnya. Silahkan berkreasi, dan jangan lupa untuk save hasil kerja kita. Ini desainnya. Mengenai ukuran bisa teman-teman sesuaikan. Jika ukuran 3,5 terlalu besar, mungkin kita buat 2,5. Biasanya untuk stempel cek ukurannya lebih kecil, jadi bisa dibuat mungkin 2,5 atau 2 cm diameternya. Namun pada umumnya stempel-stempel yang standar ya, itu range-nya maksimal mungkin di 3,5 cm ya, 3,5. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan coba berkreasi, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Untuk teman-teman, silahkan berkreasi sesuai dengan karakter teman-teman sendiri. Jadi saya hanya memberikan alternatif atau memberikan contoh desain ya. Demikian pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video tips desain menggunakan CorelDRAW berikutnya.